10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interseksi antara fonologi dan fonetik. Sebelum presentasinya dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Ramadan Cahyani dari kelas 2B dengan NPM 256210933 dan teman saya Raja Amanda Citra Lestari dengan NPM 256211550. Baiklah, langsung saja saya mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fenomena dua dunia. Yang pertama itu ada dunia makna, yaitu sistem semantis, adalah ide dan pesan abstrak yang ingin disampaikan. Sedangkan yang kedua itu ada dunia bunyi, yaitu sistem fonologis, yaitu realisasi fisik dari ide melalui organ artikulasi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang menyatukan kedua dunia ini untuk tujuan komunikasi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya ada fonologi dan fonetik. Fonologi itu adalah sistem mental, yaitu mengkaji struktur dan pola bunyi, mempelajari fonem yang berfungsi sebagai pembeda makna, bersifat abstrak, teoritis, dan organisasional. Kedua ada fonetik, yaitu realisasi fisik, yang dimana ini tuh mengkaji produksi, transmisi, dan dasar fisik dari bunyi bahasa, mengkaji bunyi alofon tanpa memperhatikan fungsi pembeda maknanya, bersifat anatomi, fisiologis, dan akustik. 3 cabang kajian fonetik, yaitu yang pertama ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu bagaimana mekanisme alat ucap manusia bekerja untuk menghasilkan bunyi bahasa. Faktor utamanya itu linguistik. Yang kedua ada fonetik akustik, bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik yang merambat di udara, berorientasi pada ilmu fisika. Yang terakhir ada fonetik auditoris, yaitu bagaimana struktur telinga menerima dan otak memproses bunyi tersebut, berorientasi pada kedokteran. Selanjutnya ada rantai perintah ujaran. Yang pertama itu otak. Otak mengkonsep tuturan, melibatkan sistem makrolinguistik untuk menentukan bahasa, kesantunan, dan pemilihan kata. Yang kedua itu syarat motorik, yaitu otak memerintahkan jaringan syarat motorik untuk menggerakkan alat bicara sesuai dengan bentuk bunyi yang ditargetkan. Ketiga, alat bicara. Eksekusi bunyi bergantung pada kelengkapan dan kesempurnaan anatomi alat ucap, yaitu bibir, lidah, dan pita suara. Yang keempat ada tahap penciptaan bunyi, yaitu yang pertama itu respirasi, paru-paru. Udara disedot ke dalam paru-paru dan dikeluarkan. Alat udara yang keluar adalah sumber tenaga utama pembentuk bunyi. Yang kedua itu ada fonasi, pangkal tenggorokan, yaitu perjalanan arus udara melewati laring yang memaksakan pita suara untuk bergetar. Ketiga, artikulasi, yaitu rongga mulut. Udara mengalami rintangan oleh berbagai organ ucap, lidah, gigi, bibir untuk membentuk karakter bunyi spesifik. Yang terakhir ada oronasal, pelepasan, yaitu proses pelepasan arus bunyi akhir balik dialirkan melalui rongga mulut maupun rongga hidung. Baik, materi selanjutnya ada anatomi alat ucap, yaitu organ artikulasi. Yang pertama itu ada laring, yaitu pangkal tenggorokan, rumah bagi pita suara. Yang kedua ada faring, rongga anak tekak, saluran resonator antara tenggorokan dan mulut atau hidung. Yang ketiga itu ada kolum dan ukula, mengatur katup udara ke hidung menghasilkan bunyi velar dan ukular. Yang keempat ada palatum, yaitu langit-langit keras, artikulator pasif menghasilkan bunyi palatal. Yang kelima ada alveolum, gusi, titik artikulasi ujung lidah menghasilkan bunyi alveolar. Dan yang terakhir itu ada dentum, yaitu gigi, dan labium, yaitu bibir, menghasilkan bunyi dental, labiodental, dan bilabial. Selanjutnya katup glotal, yaitu mesin getar ujaran, yang dimana kondisi pita suara fonasi menentukan apakah sebuah bunyi bersuara atau tak bersuara. Yang pertama itu terbuka lebar, pita suara mengembang, udara bebas keluar menghasilkan bunyi vokal tak bersuara seperti E, T, S, K, dan H. Yang kedua bergetar, bagian atas membuka sedikit pita suara bergetar keras.
menghasilkan bunyi bersuara seperti B, D, G, M, dan R. 3. Tertutup rapat, udara berhenti sebentar, membentuk konsonan glotal, yaitu bunyi hamzah. 4. Berbisik, bagian bawah sedikit menutup, aliran udara berkurang secara drastis. Vokal dan konsonan, yaitu arus udara. Vokal itu huruf hidup, udara mengalir bebas tanpa hambatan artikulasi di rongga mulut. Contohnya A, I, U, E, O. Semua vokal adalah bunyi bersuara. Sedangkan konsonan itu huruf mati yang dimana aliran udara mengalami rintangan artikulasi secara mekanis oleh alat ucap, bisa bersuara atau tak bersuara. Pengecualiannya semivokal adalah bunyi peralihan yang masuk kategori konsonan, namun secara fisik pelafalannya tidak terhambat sepenuhnya, seperti W dan Y. Seklar velum atau bunyi oral versus bunyi nasal. Bunyi oral itu mulut, yaitu ujung velum naik menutupi rongga hidung. Hampir semua vokal dan konsonan bahasa Indonesia adalah bunyi oral. Sedangkan bunyi nasal itu bunyi sengau, yaitu volume turun dan jalur bibir mulut tertutup, udara terpaksa keluar lewat hidung. Contoh artikulasi nasal yaitu M, N, Ny, dan Eng. Arah arus udara, agresif dan ingresif. Agresif itu arusnya keluar, dibentuk dengan mengecilkan rongga paru-paru dan mengeluarkan udara. Sedangkan ingresif itu arusnya masuk, dibentuk dengan menghisap udara ke dalam paru-paru secara mendadak. Bunyi impulsifnya atau klik. Sangat langka di bahasa Indonesia, umumnya ditemukan di bahasa Kaukasus, Afrika, atau sebagian bahasa lokal seperti Sindhi dan Swahili. Mayoritas mutlak bunyi dalam bahasa Indonesia adalah bunyi agresif. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada matriks klasifikasi bunyi tambahan. Yang pertama ada ketegangan arus, seperti keras atau fortis, diucapkan dengan tegangan udara kuat. Yang kedua ada lemah atau lenis, diucapkan tanpa tegangan arus kuat. Selanjutnya ada struktur suku kata. Yang pertama itu ada tunggal, yaitu monoftong atau vokal berdiri sendiri. Yang kedua ada rangkap, seperti diftong atau vokal rangkap, OI dan AU, atau klaster gugus konsonan, PR dan STR. Selanjutnya ada kekerasan auditoris, seperti nyaring atau ruang resonansi sempit saat diucapkan. Dan ada tak nyaring, ruang resonansi luas saat diucapkan. Selanjutnya ada daerah artikulasi, seperti homorgan, yaitu bunyi yang terbentuk di daerah artikulasi yang sama persis. Contoh bilabialnya seperti P, B, dan M. Contoh alveolarnya seperti T, D, dan N. Selanjutnya ada konteks ilmu seperti mikro dan makro linguistik. Mikrolinguistik atau inti internal adalah mengkaji struktur internal bahasa secara mandiri tanpa campur tangan faktor luar, meliputi seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya ada makrolinguistik atau konteks eksternal, yaitu mengkaji hubungan bahasa dengan faktor-faktor eksternal lintas disiplin ilmu, meliputi sosiolinguistik, psikolinguistik, dan antropolinguistik. Selanjutnya ada aplikasi kajian fonetik dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada penyusunan kamus atau leksikografi, yaitu memungkinkan penyusunan kamus modern yang dilengkapi transkripsi fonetik dan panduan audio, menjamin ketepatan pelafalan bagi pengguna. Dan selanjutnya ada terapi wicara atau klinis, pemahaman detail anatomi, artikulasi, membantu dokter dan terapis memperbaiki pelafalan pada penderita tunarungu atau gangguan wicara klinis. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa atau pedagogis, yaitu membantu penutur asing atau siswa memahami aturan pelafalan dan ejaan, menyelaraskan lidah ibu atau B1 dengan bahasa target secara presisi. Selanjutnya ada harmoni atau sistem dan realita. Kajian fonetik dalam bahasa Indonesia membuktikan bahwa ujaran bukan sekedar otot yang bergerak secara acak. Ia adalah orkestrasi presisi di mana sistem pikiran atau fonologi mengatur, menyaring, dan membentuk realitas fisik.
Baik, segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.